Hai, perkenalkan aku Fadid dari Auditor Kepo. Dalam Auditor Kepo kali ini, kita akan membahas mengenai akurat. Akurat itu apa sih? Akurat adalah software akuntansi yang diciptakan oleh PT Cipta Piranti Sejahtera yang berada di Jakarta, Indonesia. Yang akan kita bahas dalam akurat kali ini adalah pengendalian internalnya, yaitu yang pertama validasi, yang kedua pengendalian akses, yang ketiga backup atau recovery, yang keempat adalah audit trailnya. Validasi input, sebuah program yang mengecek validitas dan akurasi data. Validasi input ini digunakan untuk mencegah dari input data yang salah. Pengendalian akses, fitur yang digunakan untuk membuat adanya otorisasi dari pengguna yang ingin menggunakan software akurat ini. Jadi, jika seorang ingin masuki sebuah data akurat, mereka harus memasukkan nomor user dan passwordnya. Backup atau recovery adalah fitur yang digunakan untuk membuat sebuah salinan data akurat. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan pada struktur database akurat yang membuat database akurat hilang atau tidak dapat digunakan lagi. Di dalam akurat ini ada dua backup. Yang pertama, backup otomatis, dan yang kedua, backup manual. Audit trail, fitur yang digunakan untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel log. Dengan adanya audit trail, kita bisa mengetahui kronologis perubahan data, siapa user yang merubah, kapan perubahannya, data apa yang berubah, dan kegiatan apa yang dilakukannya. Selamat datang di latihan praktikum Auditor Kepo. Nah, di sini saya akan melihatkan contoh validasi input yang ada di dalam akurat. Nah, sekarang saya ambil contoh dalam kas bank dulu saja. Nah, kita pilih bagian penerimaan. Nah, di sini terlihat di kolom deposito hanya dapat diisi sesuai dengan nama pelanggan yang ada di laporan. Yang kedua adalah voucher. Voucher hanya dapat diisi dengan angka voucher. Date hanya dapat diisi dengan tanggal. Memo hanya dapat diisi dengan huruf. Amount hanya dapat diisi dengan angka yang berjumlah 10 saja. Nah, jika kolom-kolom tersebut diisi tidak sesuai dengan ketentuan, maka kolom tersebut tidak dapat berisi. Itu yang dinamakan validitas input. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara membuat atau mengaktifkan pengendalian akses di dalam akurat. Nah, yang pertama kita pilih persiapan. Nah, setelah itu kita pilih profil pengguna. Nah, di sini akan ada beberapa otorisasi seperti nama pengguna, password, serta tingkatannya. Dibagi menjadi 3 yaitu admin, supervisor, dan user. Dan kita juga bisa membuat batas akses oleh setiap penggunanya. Nah, seperti batas data apa saja yang dapat mereka buka maupun hapus. Serta kita juga dapat membatasi aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna dalam setiap data tersebut. Seperti hanya membuat saja, mengubah saja, menghapus saja, melaporkan saja, tergantung mana yang kita centang. Cara melakukan backup manual. Pertama kita pilih berkas, kemudian kita pilih cadangan data. Nah, setelah itu kita tulis nama berkas sesuai yang kita inginkan.
Setelah itu klik OK. Maka secara langsung data yang kita buat akan dibuat cadangan datanya. Cara mengaktifkan backup otomatis, kita pilih persiapan, kita pilih preferensi, dan kita pilih backup ketika keluar. Setelah itu klik OK, maka secara otomatis backup otomatis telah diaktifkan. Mari kita coba. Nah, setelah kita keluar, tiba-tiba muncul konfirmasi untuk membackup dari Accurate itu sendiri. Nah, ini bedanya antara backup otomatis dengan backup manual. Backup manual hanya membackup data ketika kita melakukan backup manual itu saja. Nah, namun setelah kita mengaktifkan backup otomatis, pada saat kapanpun kita keluar dari kertas kerja Accurate, maka secara otomatis Accurate akan meng-backup data kita. Nah, kita akan membuat audit drill. Nah, pertama, kita pilih laporan. Setelah itu kita pilih daftar laporan. Nah, setelah itu kita pilih laporan pemeriksaan. Nah, kita pilih ringkasan jejak pemeriksaan. Nah, di sini kita memilih tanggal yang akan kita buat audit drill-nya. Nah, ini hasil audit drill dalam bentuk ringkasan jejak pemeriksaan. Di sini ada tanggal waktu memodifikasinya, nama pengguna yang mengubahnya, tipe transaksinya, nomornya, akun yang dipengaruhinya, sama status yang dilakukannya, membuat, mengubah, ataupun menghapus. Nah, selain itu kita juga dapat membuat laporan dalam bentuk lain, seperti contohnya dalam bentuk rincian jejak pemeriksaan. Mari kita pilih tanggalnya, oke. Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin hanya bentuknya saja yang berbeda. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.